Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Finalia. Iya, kemarin Bu Kurnia menghubungi saya ini ya. Iya, Bu, kemarin. Memang tidak banyak, tapi semoga waktu yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat ya Bu ya. Apa permasalahan Ibu yang ingin disampaikan kepada saya? Iya, ini loh Bu, saya merasa ketika saya melakukan pembelajaran ini kurang menarik di anak-anak, Mas. Kurang anak-anak, kayaknya kurang fokus, kemudian kurang menarik perhatian dan minat anak-anak. Gitu, Iya. Bu. Jadi tujuan apa ini yang ingin dicapai pada uh, coaching kita hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran media pembelajaran yang menarik pada anak-anak, Bu. Ya, jadi nanti tujuan akhirnya nih dari hasil percakapan kita ini diharapkan seperti apa, Ibu? Uh, Harapan saya nanti setelah melakukan kegiatan ini saya bisa ini Bu, saya bisa lagi menyajikan media pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, juga pembelajaran yang anak-anak suka gitu Bu, sudah nggak tertekan, nggak berasa itu belajar gitu Bu. Iya, seperti apa sih ukuran keberhasilannya nanti menurut Ibu? Menurut saya ukuran keberhasilan itu anak-anak itu bisa fokus, kemudian anak-anak itu juga senang, bahagia, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran saya dapat tercapai, Bu. Iya, baik. Sekarang kesempatan apa sih yang Ibu miliki sekarang untuk supaya pembelajaran anak-anak itu menyenangkan? Kesempatannya yang saya punya tentunya saya masih bisa belajar, Bu. Saya bisa Iya. belajar dari rekan, dari apa ini dari internet, kemudian saya juga bisa coaching sama Bu Finalia. Ya, baik. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Ibu Kurnia saat ini berada di skala berapa, Ibu? Skala 6 mungkin Bu, untuk pembelajaran 6/10. Skala 6 ya. Ingin Iya, ditingkatkan menjadi berapa ini? saya pengennya itu 9 Bu, biar anak-anak itu 9 suka, ya. iya, kemudian ya nggak bosen Bu. Hambatannya apa sih, Bu, dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan menurut Ibu itu? Kenapa Uh, kok belum bisa? Hambatannya itu ada pada diri saya, Bu. Hambatannya itu saya, keterampilan saya ketika membuat media yang menarik itu kurang. Misalnya saya menggunakan video juga nggak jago, kemudian buat animasi apalagi belum bisa. Jadi saya berharap ketika anak-anak menggunakan ada media video animasi itu anak-anak suka, Bu. Nah, media yang seperti apa sih yang menurut Ibu itu yang baik, yang menyenangkan untuk anak-anak? Media yang menyenangkan itu yang membuat anak-anak tertarik, fokus, itu biasanya mungkin video dan juga saya berharap itu bisa membuat media-media animasi yang anak-anak itu tertarik, kan banyak Bu animasi tuh, tapi saya tuh lihat tapi saya nggak bisa. Jadi saya berharap itu dengan adanya ini tuh saya terus bisa. Kemudian di animasinya itu mungkin dari PPT-nya kan saya PPT biasa, saya berharap bisa juga Canva gitu, Bu. Jadi seperti di video-video pembelajaran orang itu dengan media yang apa atraktif, interaktif itu uh, bisa menarik anak-anak ya, bisa menarik fokusnya anak-anak. Memakai video dengan animasi,
kemudian, PPT. Nah, itu kalau PPT, itu PPT yang seperti apa, Ibu, yang menarik itu? Iya, PPT yang ada animasinya, Bu. PPT saya selama ini kan masih lurus-lurus saja, Bu. Jadi saya saya tuh pengen yang PPT-nya itu, bisa gerak-gerak, kemudian ada bersuara, seperti itu, Bu. Ya, selain PPT-nya menarik, kemudian, pakai video pembelajaran juga yang menarik, apalagi yang bisa membuat anak-anak itu senang dan fokus dalam belajar? Nanti bisa ditambahkan ice breaking, Bu. Ya, baik. Breaking, terus kemudian games, itu mungkin, tapi kemampuan saya ini kurang di bidang itu. Jadi saya berharap, eee, dengan itu anak-anak itu fokusnya akan fokus ke pembelajaran saya. Ya, kalau, ice breaking-nya kurang, tadi Ibu bilang, itu bagaimana supaya bisa, bisa melakukan atau membuat ice breaking yang menarik itu, Bu? Saya Caranya gimana membuat ice breaking ini? latihan, Bu. Mungkin saya bisa browsing di internet atau tanya teman-teman, rekan, kemudian saya bisa ngikuti pelatihan juga, Bu, sekalian nanti, di PowerPoint-nya, animasinya saya bisa ikut pelatihan dan juga bisa tanya ke teman ini, teman ada saya di itu, teman di kafe itu sepertinya bisa ngajari saya untuk bidang animasi dan juga ice breaking. Iya, jadi solusi Ibu untuk mengatasi hambatannya tadi itu, seperti apa? Oh, saya ini, Bu, saya, belajar ke rekan sejawat, guru di kafe atau guru yang lain yang bisa, dalam bidang itu. Saya juga, mmm, bisa belajar secara otodidak dari, sumber informasi internet dan juga saya, bisa mengikuti pelatihan dan juga seminar. Baik, jadi strategi Ibu supaya pembelajarannya bisa menyenangkan, seperti apa Ibu? Strateginya ini saya ini, Bu, saya kasih, anak-anak PowerPoint-nya dengan animasi, pakai Ya, Canva, kemudian saya juga pakai, media pelajaran game itu, Bu, sepertinya menarik, yang, itu video. menjadi prioritas yang mana dulu nih yang mau dilakukan? Yang prioritas saya pakai yang, eee, PowerPoint yang pakai animasi dulu, Bu. Jadi, nanti kalau sudah itu bisa, nanti berkembang ke game dan juga yang lain-lainnya. Kapan rencananya mau dilakukan ini Ibu? Pada pertemuan berikutnya, Bu, segera saya, optimalkan tuh ini. Minggu ini ya Bu ya? Iya, dalam minggu ini. Baik, eee, siapa saja Ibu yang, bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tadi? Yang bisa menjaga ya itu, Bu, teman saya, rekan, kemudian dari refleksi yang diberikan oleh murid dan juga rekan sejawat. Jadi, apa yang jadi refleksi oleh murid ini nanti, bisa sebagai masukan untuk saya. Baik, jadi, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya? Alternatif alternatif apa saja, yang akan dilakukan Ibu ke depannya? Alternatif yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya belajar secara mandiri di dalam dalam internet banyak sumber, kemudian saya juga ikut seminar, Bu. Seminar secara daring, itu saya pengen sekali agar kompetensi saya meningkat
dan tentunya masukan dari rekan-rekan guru ini yang sangat perlu rekan guru dan refleksi dari siswa ini sangat saya perlukan untuk, menunjang kompetensi ini. Baik, bagus sekali. Nah, kita sudah ada di penghujung percakapan ini, Bu. Apa kesimpulan yang Ibu dapat dari sesi coaching kita hari ini? Kesimpulannya saya senang Bu bisa coaching ini, saya jadi, ternyata saya bisa menentukan, solusi atas apa yang menjadi permasalahan, saya bisa, segera, belajar, berkolaborasi dan belajar dengan rekan sejawat dan juga saya bisa mengikuti seminar untuk menunjang dan menerapkan, pembelajaran yang menarik untuk anak-anak dan menyediakan media yang, sesuai dengan minatnya anak-anak. Baik, nanti saya tunggu ya, Ibu, tindak lanjutnya, hasilnya nanti, seperti apa, nanti bisa menghubungi saya kembali. Iya Bu, baik. Saya pasti saya sampaikan segera hasil dari, Iya, refleksi ini. iya. Baik, Bu, kita cukupkan ya perbincangan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi diri, ini saya Finaliah Kusniati Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Rodotul Nasyiin. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah baik selama percakapan, saya sudah menjadi coach sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai tanggung jawab. Saya juga hadir penuh selama melakukan coaching dengan coach saya, mendengarkan secara aktif dari permasalahan yang diutarakan oleh coach saya. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dari situ saya kurang di mengajukan pertanyaan berbobot, nonton berlatih, supaya pertanyaan saya bisa memancing coach menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya mendengarkan dan menyimak secara penuh dari percakapan coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan sering melakukan latihan coaching sebagai coach, belajar cara menjadi coach yang baik, yang memberikan kesempatan penuh kepada coach, latihan secara terus-menerus. Dan selanjutnya, hasil refleksi saya bisa melakukan praktek kegiatan coaching pada hari ini dengan baik, hadir penuh untuk coach, mendengarkan secara aktif dari coach, melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang terakhir, tuliskan umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Nah, ini Bu Kurnia, apa tadi yang dirasakan pada saat coaching bersama saya? Saya merasa lega Bu, saya senang ketika sudah selesai coaching dengan Bu Finalia, saya melalui coaching ini saya bisa, menentukan apa, solusi dari permasalahan yang saya hadapi tanpa ada judgement. Saya didorong untuk, bisa mengambil dan menyelesaikan, eee, solusi permasalahan saya dan saya juga, nantinya, bisa melakukan
umpan balik lagi bersama Bu Finalia. Kasih banyak Ibu. Demikian refleksi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.